Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji bagi Allah, salam bagi Rasul, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang merupakan tugas individu atau tugas akhir pada mata kuliah Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam, di mana pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan materi pertama, yaitu perkembangan ekonomi Islam pada masa sahabat Abu Bakar Asy-Syiddiq dan sahabat Umar bin Khattab. Langsung saja lanjut pada pembahasan yang pertama. Sebelum kita membahas terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri mempunyai arti sebuah sistem ekonomi yang segala aturan dan tata tertibnya didasari dengan aturan-aturan syariat Islam yang dilandasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini, ekonomi Islam juga dapat diartikan sebagai suatu tatanan ekonomi di mana tatanan ekonomi tersebut diatur dan dikelola berdasarkan syariat-syariat atau prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian perbedaan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya ada bahwasannya alasan ekonomi Islam tidak semena-mena hanya untuk mengejar keuntungan, namun juga memperhatikan berbagai aspek lain. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun juga memperhatikan aspek-aspek lainnya, seperti halnya kekeluargaan, kerukunan, kebersamaan, dan lain sebagainya. Istilah ekonomi Islam atau pertama kalinya ekonomi Islam itu muncul pertama kali sejak zaman Rasulullah sekitar abad 6 hingga 7 Masehi. Baik, kemudian selanjutnya kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai sosok Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah khalifah pertama yang diangkat setelah Rasulullah SAW meninggal, di mana Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq memerintah selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, di mana pada awalnya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq mempunyai nama kecil yaitu Atik yang artinya tampan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, nama tersebut berubah dan menjadi Abu Bakar, di mana Abu sendiri mempunyai arti ayah dan Bakar mempunyai arti yang tergesa-gesa. Kemudian Khalifah Abu Bakar sendiri mendapatkan julukan Asy-Syiddiq yang artinya membenarkan atau menerima tanpa adanya keraguan. Hal ini didapatkan saat beliau meyakini terkait dengan kebenaran dari Isra Miraj. Selanjutnya adalah pemikiran dan kebijakan ekonomi pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq serta masalah-masalah yang dihadapi pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Yang pertama, munculnya kelompok murtad nabi palsu dan pembangkang zakat, di mana saat peninggal Rasulullah SAW atau pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq terdapat banyak sekali orang-orang yang murtad dan juga mengaku sebagai nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga pada masa Khalifah Abu Bakar juga banyak sekali para pembangkang zakat yang tidak mau menolak zakat. Kemudian beberapa orang Arab yang lemah imannya justru menyatakan murtad, yaitu keluar dari Islam. Selanjutnya adalah sepeninggal Rasulullah SAW, banyak orang-orang yang imannya bisa dibilang lemah menyatakan diri keluar dari Islam karena mereka beranggapan bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, maka mereka sudah tidak mempunyai hak atau mempunyai kewajiban untuk beragama Islam. Kemudian yang ketiga, mereka melepaskan kesetiaan dengan menolak memberikan baiat kepada khalifah yang baru dan bahkan menentang agama Islam, di mana masalah selanjutnya adalah orang-orang tidak mengakui pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan juga menentang agama Islam. Kemudian yang terakhir,
Mereka menganggap bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya batal disebabkan oleh kematian dari Nabi Muhammad SAW. Di mana banyak sekali perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat pada zaman Rasulullah, namun perjanjian-perjanjian tersebut dianggap batal oleh sebagian orang karena Rasulullah SAW telah meninggal atau wafat. Selanjutnya, beberapa kebijakan ekonomi dan fiksasi pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Seperti halnya tadi, di mana pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq terdapat beberapa permasalahan, yaitu orang-orang tidak mau membayar zakat. Maka pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq melakukan kebijakan terkait dengan penegakan hukum kepada orang-orang yang menolak membayar zakat, seperti memberi hukuman, teguran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengangkat seorang amil zakat, yaitu Anas bin Malik, di mana pengangkatan amil zakat ini bertujuan untuk mengatur dan mengelola zakat, sekaligus juga sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya zakat. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan pengangkatan penanggung-jawaban Baitul Mal, di mana pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Baitul Mal sudah hampir mulai diaktifkan. Kemudian yang terakhir adalah penerapan konsep balance budget policy. Selanjutnya adalah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sebelum kita mengenal terhadap kebijakan-kebijakan ekonominya, kita akan terlebih dahulu mengenal sosok Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua yang menggantikan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, di mana Khalifah Umar bin Khattab lahir pada tanggal 3 November tahun 644 Masehi. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah kurang lebih dari tahun 634 sampai 644 Hijriah. Nabi Muhammad SAW memberikan julukan kepada Khalifah Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq, yang artinya pembeda. Hal tersebut diberikan kepada Khalifah Umar karena Khalifah Umar mampu membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian sepeninggal Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab mendapatkan julukan sebagai Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang yang beriman. Kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, negara mengambil kekayaan umum sesuai dengan syara dan tidak mengambil hasil kharaj ataupun harta fa'i kecuali dengan mekanisme yang sesuai dengan syara. Kemudian negara menambahkan subsidi serta menutup hutang dan memberikan hak serta atas kekayaan umum. Pengeluaran yang ada harus sesuai dengan haknya. Yang ketiga, negara hanya menerima harta kekayaan hasil dari sesuai dengan syara. Dan yang terakhir atau yang keempat, negara harus menggunakan kekayaan dengan cara-cara yang sesuai dengan syara. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip ekonomi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah mendirikan lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan juga zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Namun pendiriannya sendiri atau legalitasnya sendiri baru ada sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana pendirian Baitul Mal ini adalah bertujuan untuk mengatur dan mengelola keuangan negara, di mana Khalifah Umar bin Khattab menunjuk ketuanya yang pertama, yaitu Abdullah bin Ubaid Al-Qori. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga Hizbah. Lembaga Hizbah sendiri merupakan lembaga yang bertugas untuk mengontrol dan mengatur pasar, di mana pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pasar menjadi salah satu tempat atau sektor yang menjadi tonggak ekonomi Islam, di mana dengan pendirian lembaga Hizbah ini adalah bertujuan untuk mengatur pasar sehingga tidak terdapat kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Yang ketiga adalah kepemilikan tanah melalui perjanjian damai, di mana pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, wilayah Islam tersebar dengan sangat luas, sehingga memungkinkan banyak sekali wilayah-wilayah yang bukan milik Islam ataupun tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang non-Islam itu jatuh ke tangan kekuasaan Islam.
Namun pada masa Khalifah Umar bin Khattab melakukan kebijakan di mana kepemilikan tanah tersebut dapat kembali kepada orang-orang non-Islam, namun dengan cara damai, dengan beberapa kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan tertentu yang harus disepakati oleh orang-orang non-Islam tersebut.